tapi kepastian. Kita semua akan menuju kepada Tuhan kita. Pertanyaan sederhana, sampai kapan kita terus dalam pelanggaran-pelanggaran? Sampai kita meninggal seperti orang-orang terdahulu sebelum kita. Kemudian hanya kita sendiri akan melalui akibatnya mendapatkan. Teman-teman yang selama ini mengajak Anda bermaksiat kepada Allah SWT, paling jauh hanya bisa sampai di atas liang lahat Anda. Dia tidak akan turun untuk tinggal bersama Anda, menemani Anda sambil mengatakan, dulu kan saya mengajak kamu mabuk, saya mengajak kamu berzina, saya mengajak kamu riba, saya mengajak kamu mencuri, lalu kemudian saya sekarang siap menemani kamu. Gak ada. Paling lama mereka 15-20 menit, setengah jam mereka akan tinggalkan dan beraktivitas seperti biasa. Anda akan tinggal sendiri di kuburan tersebut. Sering teman-teman sekalian lewatin kuburan. Selain ucapkan salam sunnah Nabi SAW, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, keselamatan bagi kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Antumus sabiqun nahnu insyaallah bikum lahiqun, kalian telah mendahului kami akan menyusul kalian. Ghafarallahu mustaqdimina minkum wal mustakhirina minna, semoga Allah memaafkan orang-orang terdahulu di antara kalian yang sudah mati duluan dan orang-orang yang di antara kami akan menyusul. Dan jadikan sebagai ibrah, pelajaran. Lihat gundukan tanah dan batu nisan itu, di dalamnya orang seperti kita dulu, persis seperti kita. Yang perempuan, yang laki-laki. Cuma mungkin beda suku, beda postur tubuh, beda warna kulit, tapi sama manusia. Judulnya manusia. Kita pun akan sama dengan mereka. Jangan nanti teman-teman tiba-tiba Anda jatuh, terpeleset, Anda meninggal, Anda lihat malaikat maut, Anda tiba-tiba sudah tinggal ruhnya menyaksikan bagaimana jasadnya dimandikan, bagaimana dipikul, bagaimana masuk ke kuburan, lalu Anda pindah ke alam barzah dan sampai kepada pembangkitan di mahsyar, sampai akhirnya neraka depan mata. Baru Anda mau menyesal semua. Ini rukun iman kita. Oleh karena itu teman-teman, mari sama-sama kita coba. Saya juga sama dengan Anda. Sama-sama kita sedang coba menyempurnakan hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu saya titik beratkan dulu, bahasan ini teman-teman sekalian bukan berarti oh ternyata pintu tobat masih dibuka. Ya nggak apa-apa saya buat dosa lagi, nanti saya tobat lagi. Bukan itu maksudnya. Siapa yang menjamin Anda, teman-teman sekalian, pada saat Anda sudah taubat, lalu kemudian Anda buka pintu nasihat, Anda masih bisa taubat lagi. Mungkin Anda tidak sempat taubat. Berapa banyak orang yang tadinya sudah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah bisa merasakan walaupun sedikit nikmat keimanan, nikmat sholat berjamaah, nikmat tutup aurat, nikmat berdoa, nikmat berzikir, nikmat majelis ilmu. Dia sudah bisa merasakan manisnya iman. Tapi karena dia merusak sendiri dengan pergaulan, dengan lingkungan, dengan tempat kerja, dengan tontonan, dengan hal-hal yang didengar dan segala macam, dan dia tidak segera taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya dia terjerumus dalam dosa dan ternyata dia meninggal dalam keadaan itu, sehingga akhirnya ada konsekuensi hukuman. Kita butuh teman-teman sekalian, pada saat kita sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat yang tulus, itu sudah kita bahas pada bulan yang lalu, dan kita istiqomah di atas kebaikan itu. Oleh karena itu saya pernah sampaikan kiat-kiat istiqomah dari kami, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Selalu dengarkan, buat simbol hidup kita tidak ada hari tanpa ilmu. Kemudian amalkan ilmu itu. Sudah berapa kali Anda dengarkan tentang sholat malam, tentang sedekah, tentang zikir, tentang doa, tentang segala macam amal soleh. Sudahkah Anda terapkan dalam kehidupan Anda? Terapkan. Dan sudah sering saya bahasakan, paksakan sholat malam, paksakan sholat duha, paksakan sholat ke masjid, paksakan baca Quran, paksakan berzikir, paksakan berdoa, paksakan bakti sama orang tua, paksakan bersedekah, paksakan haji dan umroh, paksakan semuanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah SWT. Orang-orang yang memaksakan diri, berusaha menuju ke jalan kami akan berikan dia panduan ke jalan-jalan kami. Paksakan saudaraku sini. Di tangan Anda semua keputusan itu. Kemudian bentuk komunitas yang baik. Mulai sekarang semua teman-teman harus yang soleh bagi laki-laki dan soleh bagi perempuan. Hapus semua dan keluar dari grup di WA yang tidak ada manfaatnya. Isinya foto-foto vulgar, perkataan-perkataan yang tidak baik, gunjing orang. Tutup. Anda manusia lemah. Kita ini lemah teman-teman sekalian. Mudah sekali terpengaruh. Kita ini sangat sensitif manusia itu. Sangat sensitif. Saya pernah bahasakan dan saya kasih contoh, saya ulangi lagi. Saya bisa
pada saat memegang misalnya taplak meja ini, saya bisa seketika mengetahui kalau benda ini kasar atau halus. Saking sensitifnya manusia. Kita pada saat memegang sesuatu kita bisa tahu ini dinding ini dingin misalnya, kasar atau halus, atau misalnya dingin ataupun panas misalnya suhunya, kita seketika bisa tahu. Misalnya kalau karena ruangan dingin misalnya, atau lagi musim dingin, atau lagi musim panas gitu kan. Kita bisa bedakan teman-teman sekarang seketika bau itu wangi atau busuk. Kita bisa seketika membedakan ini terang atau gelap dengan mata kita selama masih normal. Kita bisa bedakan mana intonasi suara yang keras, mana yang kecil dengan kuping kita. Kita bisa bedakan dengan lidah kita, oh ini manis, oh ini asam, oh ini pedas. Kita bisa rasakan semuanya seketika. Jadi kalau Anda mendengar sesuatu yang berbau kemaksiatan, lalu Anda mengatakan saya tidak terpengaruh, itu nggak mungkin. Memang harus tutup kuping itu. Para salafus saleh kalau lewat mendengarkan musik atau mendengarkan sesuatu yang bisa mengganggu imannya, mereka tutup kuping mereka. Segera selamatkan diri. Lisan, kontrol. Sebelum mengucapkan teman-teman, pikir dulu, ucapan ini perlu nggak saya sampaikan? Perlu nggak saya ucap? Kalau enggak, jalankan sabda Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik saja atau dia diam. Sampai pernah Nabi SAW mengingatkan, banyak orang masuk neraka karena lisannya. Maka kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, apakah kami akan dihisab sama Allah karena lisan kami? Kata Nabi SAW, celaka hai Mu'adz kalau kau tidak tahu. Mayoritas orang masuk neraka justru karena lisan. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang bisa menjamin untukku apa yang diantara dua pipinya, lisannya, dan apa yang diantara dua kemaluan, dua pahanya, kemaluannya, maka aku akan jamin baginya surga. Kontrol teman-teman sekalian. Keputusan di tangan Anda, dan Anda akan bertanggung jawab dengan itu semua. Bentuk komunitas yang baik. Gak ada lagi grup-grup yang berbau kemaksiatan. Gak ada lagi teman-teman tempat curhat yang aneh-aneh. Tidak ada lagi tontonan hal yang didengar yang bisa membuat Anda terbawa dengan arus mereka. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak ada bermanfaat bagi dia atau tidak ada hubungannya sama dia. Ada orang subhanallah sibuk buka handphone, medsos, nyari yang tidak ada manfaat, tidak ada hubungannya sama dia sama sekali. Masuk ke alam politik, dia sendiri bukan politikus, bukan alamnya. Atau masuk membahas tentang masalah rumah tangga orang lain, artis fulan yang cerai, ini, itu, segala macam. Semua informasi terkumpul. Kenapa Anda tidak lebih baik maksimalkan memori Anda itu untuk hafal Quran, untuk hafal hadis, isi dengan amal-amal saleh. Minimal ya dicatatkan pahala walaupun itu sunnah, bukan sebuah kewajiban. Daripada nanti buku amal kita terisi dengan hal-hal yang kosong, menghayal, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya teman-teman sekalian. Menyesal loh terakhir itu, ingat itu, akan menjadi penyesalan. Semoga Allah selamatkan kita.